Renang pas puasa batalin sholat. Batalin puasa nggak bang? Nggak tahu, lu nggak usah ikutan renang. Tapi ikut gua renang, oke? Kita bakal renang. Oke, let's go. Arka, sendal baba, taruh bawah. Taruh, ayo kak, kita renang. Kita renang bareng. Bocil. Yuk kak, let's go kak. Let's go kak, let's go kak. Yuk kak, buka dulu sendal. Bocil bagus banget sepatunya. Sebenarnya alasan gue selalu ngajak si Arka buat berenang itu diantaranya karena dia bikin stres. Simply bikin stres. Enggak, Arka nggak bikin stres. Dan sebenarnya makin lama kita besarin anak dan makin kita belajar gimana cara otak dia bekerja dan gimana cara Arka itu di umur sekarang udah bisa punya trauma, udah bisa tahu kapan kita nepatin janji dan kapan kita nggak nepatin janji, kita jadi makin belajar gimana caranya kita ngelola stres dengan baik. Di video ini gue bakal ngasih tau kalian gimana caranya untuk bisa menghilangkan kebiasaan gampang marah atau suka marah-marah. Buat kalian yang gampang banget marah di segala situasi yang sepele sampai yang besar. Dan ini bimbingannya dalam agama jelas banget ada, tapi gue bakal bahas prinsip-prinsip yang gue praktekin di hidup gue sama istri. Sini kah? Mas, yang bikin kita berdua malah sejak ada anak belajar jadi pribadi yang lebih gak gampang marah dan gak temperamen dan gak gampang stres. Jadi kalau ada masalah apapun langsung fokus ke masalah bukan ke solusi. Soalnya kebanyakan orang kalau misalnya ada yang marah malah dimarahin. Lu harusnya fokus ke solusi bukan ke masalah, dan itu gak bikin mereka berubah jadi orang yang lebih gak pemarah dari sebelumnya. Yang pertama, prinsip yang gue terapin yaitu kalau dalam bahasa Inggris yang bunyinya you can't control everything, but you can control your reaction. Lu nggak bisa kontrol segala dunia buat dukung lu terus di setiap saat, tapi lu bisa kontrol reaksi lu. Lu mau marah-marah kah? Lu mau bentak dia kah? Atau lu pengen stay calm aja gitu loh, dan biarin segala hal berjalan apa adanya sampai lu ketemu solusinya dan akhirnya lu selesaiin masalahnya dengan cepat dan simple. Tapi mungkin poin pertama tadi udah keseringan kalian dengar dari kebanyakan influencer mental health dan lain-lain lah, jadi kalian agak-agak bosan dan kedengarannya sedikit klise. Kita masuk ke poin 2 yang paling gue suka, yang ketika gue terapin di jalanan, ketika gue nyetir ada orang yang ngeselin, ibu-ibu sen kiri belok kanan, atau sampai bahkan ada orang-orang yang nyerempet ke bumper mobil yang gue setir atau nyenggol gue pas gue naik motor. Dan poin yang kedua itu bunyinya dalam bahasa Inggris, people act from their level of awareness. Orang-orang itu bereaksi sebagai cerminan diri mereka sendiri, bukan karena kita itu siapa atau kita berbuat apa. Atau bahasa Indonesianya, orang itu bertindak sesuai tingkat kesadarannya. Jadi kalau misalnya anak gue tantrum gitu kan, ya karena tingkat kesadaran dia baik coy. Gue nggak bisa ajak dia debat dan dia nggak bakal berubah juga dari debat yang gue bikin sama dia. Kayak suara dia sekarang ini. Karena ya mau gimana pun dia itu bayi gitu kan. Sama kayak kalau kalian bermasalah sama orang-orang nggak berpendidikan terus ngajak kalian ribut. Mau kalian bawa data kayak apaan juga, otak mereka ya sampai situ aja. Apalagi misal orang-orang yang gak berpendidikan ini dibayar untuk nyerang lu sebagai hater lu, atau ngerusuh di tempat usaha lu, atau lain-lain yang kayak gitu deh. Lu marah-marah selogis apapun juga gak penting, karena mereka itu otaknya sebatas itu. Sesekali kita udah marah-marah kayak orang gila, dan ternyata orang yang kita marah-marahin itu mereka pelangap-pelongo, kayak gak ngerti sama sekali mereka salahnya apa. Kayak misal dia nyenggol kita sama minuman kita tumpah, tapi dia gak nyadar sama sekali kalau dia nyentuh kita. Lu tuh orang gila, lu tuh bodoh, lu bleh. Tapi dia kayak, salah saya apa? Terus kita makin marah, lu udah salah, lemot. Tapi ternyata kita marah-marah malah bikin diri kita sendiri malu di tengah-tengah umum. Kenapa? Gara-gara ternyata orang yang kita marah-marahin, dia pun gak sadar kalau dia lagi salah. Makanya ini yang bikin gue kayak, iya ngapain gue marah-marah? Ngapain gue selalu nyalahin orang? Makanya setiap kali ada orang ngajak ribut, atau ada orang yang kayak mulai konflik lah sama gue tanpa sebab, bahkan gue gak kenal sama orangnya. Lo kayak, oh ya udah otak lu sebatas itu. Dan ketika gue udah tahu kalau otak dia sebatas itu, dan kalau mereka itu gak sepenting itu, dan kalau pemahaman mereka pun berbeda sama apa yang gue pahamin, makanya terjadilah konflik yang gila itu. Masuklah gue ke poin ketiga untuk meredam amarah dan terbiasa untuk gak marah-marah di depan umum ataupun ketika gue lagi bareng orang-orang yang gue sayang atau yang gue kenal. Dan poin ketiga itu adalah I don't have time for this. Gue gak punya waktu buat ini. Makanya di saat fase pendewasaan gue sama istri gue, ketika ngurus dia, yang kita sama-sama ikut tantrum ketika dia tantrum juga, ketika gue udah menguasai fase ini duluan sebelum istri gue, dia suka kesel gitu kan. Kayak, Kenapa sih dikit-dikit lu nggak dengerin gua ngomel, misal gitu kata bini gua. tapi gue langsung kayak, oh ya udah, terus gimana solusinya? Misalnya barang rusak atau jatuh dijatuhin anak gitu kan. Gue langsung bilang, ya udah, terus kita beli di mana lagi? Ya udah, terus kita lemnya pakai apa? Istri gue tuh kesel gitu kan. Kenapa sih lu nggak ikutan kesel? Dalam hati mungkin gitu. Kenapa gue nggak ikutan kesel? Karena gue udah masukin fase itu. I don't have time for this. Gue punya banyak kerjaan. Gue punya dagangan yang harus diurus. Gue punya karyawan yang harus digaji. Gue punya sosmed sama YouTube yang harus gue upload setiap hari. Akhirnya ya udah, gue nggak punya waktu lagi. Yang pertama,
gue udah nguasain poin pertama, yaitu gue nggak bisa ngontrol apa yang orang lakukan. Gue nggak bisa ngontrol dia buat setiap hari sehat-sehat aja dan nggak pernah tantrum sama sekali, nggak bisa. Dan akhirnya gue pahamin itu, ya udah gue kontrol reaksi gue. Lalu yang kedua, gue sadar kalau tiap orang itu bereaksi sesuai ya batas akal dia dan batas level kesadaran dia, termasuk Arka dan termasuk orang-orang lain yang memicu konflik di tengah-tengah kehidupan gue lah dimanapun itu. Sini kasih, masuk. Dan kalau gue udah sadar kalau orang-orang lain atau diantaranya Arka, batas kesadaran dia ya udah sebatas bayi, orang lain juga sebatas bayi pula kadang-kadang otaknya. Poin ketiga tuh udah gampang banget gue kuasain, yaitu apa? I don't have time for this. Otak kita udah beda. Lu ngabisin waktu gue punya banyak kesibukan. Akhirnya ya udah, selesai urusan gue, tinggal gue lanjutin apa yang perlu gue lanjutin. Dan orang-orang tersebut yang nggak jelas, ya udah, mungkin aja mereka bahkan nggak sadar mereka salah, atau mungkin ketika mereka salah, mereka juga nggak bakal nyambung sama kita, dan itu bakal ngabisin energi lu dan waktu lu gila-gilaan. Makanya kata Nabi SAW, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang paling kuat mereka yang pandai bergulat, tapi yang paling kuat dari mereka adalah yang paling bisa mengontrol diri mereka ketika mereka marah. Itu kata Rasulullah SAW langsung. Dan makanya pernah ada seorang pria yang nanya ke Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ausini, nasihati aku. Sampai diulang-ulang ngomong, nasihati aku, dan dibalikin lagi sama Nabi berulang kali, jangan marah. Itu ternyata nasihat yang simple, tapi dengan itu kita jadi terbangun sebagai manusia, laki-laki dan perempuan yang lebih stoik, lebih elegan, lebih berwibawa. Kegiatan kita nggak pernah keganggu sama sekali selamanya, seumur hidup sampai kita mati. Dan kalau misalnya kita balik ke sunnah lagi, reaksi yang terbaik ya kayak kata Nabi, kalau misalnya lu lagi marah, dalam keadaan berdiri lu duduk. Dan ketika lu marah pas lagi duduk, misalnya lu lihat komentar di IG atau YouTube yang ngeselin, ya udah lu berbaring. Dan tips terakhir yang gue praktekin sendiri, mungkin karena gue suka banget ngontrol level stres gue dengan suka mandi air dingin. Bahkan di Mesir, ketika Mesir itu 5 derajat Celcius, gue tetap mandi air dingin. Makanya sekarang kita ke kolam, supaya ngurusin Arka gak begitu stres. Dia kena air, gue pun kena air. Udahlah, tunggu gue di Ramadan Rehab berikutnya. Subscribe dan kasih tahu gue kira-kira menuju Lebaran apalagi kebiasaan buruk kalian atau habit atau sifat yang pengen kalian ubah panjang Ramadan, supaya keluar Ramadan kalian udah jadi pribadi yang lebih baik lagi. Bye-bye. Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang. Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2. Istri 2. Istri 2. Ini sih, Muat buat 3 orang berarti. buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.